Top. Mulai sekarang jangan pernah jadi marketing properti. Iya, betul. Kenapa saya katakan mulai sekarang jangan pernah jadi marketing properti? Kalau Anda belum lihat video saya ini, saya akan bahas kenapa Anda saya larang jadi marketing properti. Anda harus tahu alasannya kenapa Anda jadi marketing properti dan apa tujuannya. Saksikan video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi sharing-sharing bersama saya. Sekali ini saya akan membahas mengenai kenapa saya larang untuk jadi marketing properti. Jadi mulai sekarang jangan pernah jadi marketing properti jika tidak tahu alasannya, jika tidak tahu tujuannya. Kenapa? Alhamdulillahirrabbilalamin, saya mau bercerita sedikit mengenai sejarah. Kita selaku umat Islam, kita lihat ada kisah pada zaman Rasulullah itu ada kejadian musim kemarau. Musim kemarau di mana semuanya kekeringan. Bahkan nggak usah buat minum, buat kasih makan binatang ternak, hewan, kuda, kambing, semuanya airnya harus beli. Buat minum segala macam semua harus beli. Bahkan umat Islam di saat itu banyak yang menjual kambing hanya untuk beli air 1 ember. Oke lah, misalkan kita berikan harga air 1 ember kisaran 3 dinar. Kita bayangin orang zaman itu jual kambing hanya buat seember air untuk minum. Di saat itu kekeringan, tapi anehnya dengan kekuasaan Allah ada satu sumur yang airnya selalu keluar dan sangat segar di saat itu. Namun sayang, dengan sangat-sangat sayang, sumur itu miliknya orang Yahudi. Sumur itu milik orang Yahudi. Jadi orang-orang Islam atau siapapun orang di zaman itu, di saat itu harus membeli air walau hanya seember, walau hanya untuk menyiram tanaman, walau hanya untuk minum kambing, apalagi buat minum dirinya itu harus beli. Bahkan rela menjual kambing untuk beli air 1 ember. Terdengar kabar ini hingga sampai ke Rasulullah. Namun kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya, yang di saat itu ada sahabat yang sangat kaya dan punya uang, Sayyidina Utsman bin Affan, mendatangi seorang pemilik daripada sumur itu. Nah, pemilik sumur itu didatangi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian ditanya, berapa sumur ini kau jual? Orang Yahudi ketika menoleh ke belakang melihat yang datang, ada orang menawar sumurnya, ingin membeli sumurnya, dia bingung. Kenapa orang-orang lain aja jual kambing hanya untuk beli 1 ember. Ini ada orang mau beli sumur. Ditanya, siapa engkau? Kata Utsman bin Affan, aku Utsman bin Affan. Orang Yahudi tahu karena udah tersebar namanya saudagar, karena Utsman bin Affan salah satu saudagar kaya juga. Salah satu
pedagang atau pengusaha yang sukses. Oh, engkau sahabatnya Rasulullah, sahabatnya Muhammad, gitu. Sahabatnya Muhammad. Berapa ingin kau beli sumurku? Orang-orang di sini pada jual kambing buat beli 1 ember, ini mau beli sumur. Berapa engkau ingin beli? 10.000 dinar, kata Utsman bin Affan. Kemudian orang Yahudi mengatakan, tidak aku jual kalau hanya 10.000 dinar. Kalau engkau mau beli 12.000 dinar. Kemudian Utsman bin Affan, oke, tanpa banyak menawar, oke, saya beli 12.000 dinar. Maksud kata orang Yahudi, nanti dulu. Aku hanya menjual 12.000 dinar hanya untuk separuh sumur. Sayyidina Utsman bin Affan bingung. Gimana ini sumur mau dijual setengah? Maksudnya gimana, wahai Yahudi? Maksudnya gimana nih mau dijual setengah? Kata orang Yahudi, begini. Karena engkau adalah pengusaha yang sukses, karena engkau adalah pebisnis, aku paham engkau menginginkan keuntungan. Kata orang Yahudi seperti itu. Lantas gimana? Kata orang Yahudi jawab, ini aku jual 12.000 dinar untuk separuh sumur. Jadi hari ini sumur ini milikku. Maka ketika aku jual, hasilnya milikku. Besok sumur ini menjadi milikmu. Dan ketika engkau jual, sumur ini hasilnya milikmu. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW, memang sangat cerdas, ahli berniaga, selalu sukses dalam perdagangan. Maka dengan kecerdasan yang Allah berikan, dia berkatakan, oke, siap, baiklah. Bikin perjanjian, ditandatanganin. Mungkin banyak saksi ya, tanpa notaris, karena zaman itu belum ada notaris, jadi pakai saksi-saksi. Kemudian hari berikutnya ketika sumur itu milik Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk berkumpul dan berkata kepada umat Islam di saat itu, wahai umat Islam, wahai kaum muslimin, wahai penduduk kota Madinah, ambillah air ini untuk kebutuhan kalian. Kumpulkan bejana-bejana kalian, kumpulkan tempat air kalian, ambillah air ini dari sumur ini untuk kebutuhan kalian hari ini dan besok. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan dengan kecerdasannya menyuruh kepada seluruh masyarakat Madinah, khususnya umat Islam, untuk mengambil air, untuk ambil air di sumur itu. Di hari di mana Sayyidina Utsman bin Affan memiliki sumur itu, suruh ambil air, suruh kumpulkan bejana-bejana tempat air untuk kebutuhan masyarakat di hari itu dan hari esok. Jadi untuk kebutuhan mandinya, untuk kebutuhan minumnya, untuk kebutuhan hewan ternaknya, ambil buat kebutuhan hari ini dan untuk hari esok. Oke. Dari situ besoknya ketika sumur itu miliknya orang Yahudi, nggak ada lagi orang yang membeli. Hingga orang Yahudi panik. Panik. Kenapa panik? Karena nggak ada yang beli. Akhirnya orang Yahudi berkata, memanggil Sayyidina Utsman, wahai Utsman, engkau apakan ini hingga orang-orang nggak ada yang membeli air dariku? Tidak aku apa-apakan. Kenapa orang-orang pada nggak beli? Kata orang Yahudi gitu. Kata Sayyidina Utsman, yang aku lakukan kemarin saat sumur ini milikku, aku kumpulkan seluruh masyarakat Madinah, aku suruh ambil air sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan hari ini dan esok. Gitu. Hingga saat ini orang-orang masyarakat Madinah udah punya air karena udah diambil untuk kebutuhan esoknya. Begitu seterusnya. Hingga orang Yahudi bingung mau dikemanain karena nggak ada hasil. Akhirnya kata Sayyidina Utsman bin Affan, kalau begitu setengahnya lagi sini aku bayarin. Awalnya orang Yahudi menolak. Woi, nggak bisa. Berapa engkau ingin bayarin? Kata Utsman bin Affan gitu. Ya udah, ambillah nih sama seperti kemarin, kata orang Yahudi.
Kata Utsman bin Affan, oh enggak, saya nggak mau bayarin 12.000 dinar. Berapa ingin kau bayarin? 5 dinar aja. Widih, kaget orang Yahudi dibilang 5 dinar. Akhirnya apa? Ya udah, kata Sayyidina Utsman bin Affan, ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak masalah. Orang Yahudi berpikir karena apa? Kalau nggak dijual juga nggak dapat hasil. Akhirnya terpaksa, karena berlangsung terus menerus seperti itu, dia nggak punya hasil. Dan setiap kali jatahnya sumur itu, ketika jatahnya Sayyidina Utsman selalu menyuruh kepada masyarakat, ambil untuk kebutuhan hari ini dan untuk hari esok. Akhirnya dengan terpaksa orang Yahudi menjual 5 dinar, separuh daripada harga sumurnya. Itu kisah pertama yang saya ingin sharing, di mana di zaman Rasulullah yang namanya berdagang sudah dikuasain oleh para sahabat. Bahkan Nabi Muhammad sejak usia 9 tahun sudah ikut berdagang. Sudah ikut berdagang dengan pamannya. Kemudian ketika usia 15 tahun Nabi Muhammad sudah berdagang sendiri, sudah berjualan sendiri. Dan kita tahu semua yang namanya berdagang artinya sunnah Nabi Muhammad, dimana setiap sunnah yang kita lakukan, kalau kita mengerjakan sunnah, udah pasti kita mendapatkan pahala sunnah. Jadi pertama, kita harus tahu alasannya, kenapa sih kita mau berdagang. Karena kita tahu Nabi Muhammad panutan kita berdagang, seorang pedagang. Walaupun juga banyak dikenal Nabi Muhammad sebagai pengembala kambing. Jadi zaman sekarang kalau ada orang pengembala kambing, bersyukurlah karena mereka sedang menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Kemudian sahabat-sahabat Nabi Muhammad setiap berdagang pasti untung. Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf pasti untung. Saudagar-saudagar kaya. Intinya buat siapapun yang ingin menjadi properti harus tahu alasannya, harus tahu kenapa ingin jadi marketing properti. Kita lihat di Indonesia, saya mau silahkan deh, bukan saya mau tanya, silahkan tanya pada dirinya masing-masing, siapa yang menguasai properti di Indonesia? Coba siapa? Bahkan secara turun-temurun, 7 turunan, secara nasional. Ini pendapat saya. Ini pendapat saya pribadi, saya ingin sharing-sharing. Secara 7 turunan, secara nasional, kita udah di brainwash ya, sudah dicekokin, sudah dikasih inputan kepikiran rakyatnya atau seluruh orang di Indonesia ke otaknya, disuruh kata kerja. Tapi kita jarang sekali mendengar yang disuruh apa? Jadi pengusaha, jadi pedagang, jadi pebisnis. Kenapa? Ini bahaya, sangat-sangat bahaya. Kita lihat di properti di Indonesia, baik perumahan, apartemen, perhotelan, mall, kawasan elit sampai kawasan pemukiman biasa. Coba kita lihat siapa yang nguasain. Nah, saat ini banyak cerita-cerita atau arahan-arahan dari zaman dulu, 7 turunan dikatakan, jangan jualan properti susah, jangan jualan properti bikin pusing, jangan jualan properti repot, macam-macam. Supaya apa? Supaya yang bermain di properti hanya itu saja, supaya nggak ada yang berani. Padahal kita lihat tadi kisah daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Properti, sumur itu kan properti. Sumur itu kan bagian daripada salah satu properti zaman itu. Ada perkebunan,
Sahabat Nabi Muhammad juga menguasai perkebunan. Ketika ada perkebunan dikuasai oleh orang Yahudi, maka dibeli dan hasilnya bisa dibagi-bagi kepada umat Islam. Nah, maka kali ini saya selalu bilang, buat siapapun yang belum tahu alasannya, belum tahu tujuannya, jangan jadi marketing properti. Apalagi kalau yang nggak siap jalanin prosesnya. Bagaimana cara mulainya? Banyak. Sekarang ini banyak banget developer properti yang menggunakan sistem transaksi sesuai syariah. Oh Pak, ini kata-kata nih, banyak kata-kata dulu. Kata-kata yang sering bermunculan. Kalau nggak KPR bank, kapan punya rumah? Kalau nggak pinjam uang bank, kapan punya rumah? Ini juga bagian daripada brainwash atau enggak pencucian otak, supaya kalau mau punya rumah harus pinjam sama bank. Ini ya bahaya. Padahal kita semua selaku umat Islam seyakin-yakinnya bahwa rezeki dan apapun datangnya dari Allah. Hakikatnya Allah yang berikan. Kok apa urusannya Pak di bank? Kenapa nggak boleh pinjam uang di bank? Kenapa nggak boleh KPR di bank? Bukan nggak boleh, cuman di Indonesia kita belum ketemu bank yang sesuai syariah, artinya tanpa riba. Saya cuma mau sharing sedikit, mengutip daripada ayat Al-Quran yang Allah mengatakan jadi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terus ada lagi ayat yang berbunyi yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kita harus ingat, sadar diri, bahayanya apa? Silahkan yang berani coba, khususnya umat Islam. Mau usaha apapun, ketika pinjam uang dengan sistem ada di situ ada bunga, ada riba, pasti akan hancur. Kok begitu? Lah iya, karena memang Allah yang mengatakan seperti itu. Jadi saran saya buat siapapun yang belum tahu alasannya, kenapa tujuannya, ketika kita mau jualan, mau jadi marketing properti, mau jadi sales properti, harus tahu dulu bahwa kita ini harus menjadi orang yang yang banyak uang, yang terjun sesuatu dengan properti yang katanya dulu dianggap hanya orang-orang tertentu, hanya komunitas tertentu, hanya perusahaan tertentu. Saat ini sudah layaknya lah kita semua jadi marketing properti. Yang penting tahu alasannya, tahu tujuannya. Kenapa tujuannya? Minimal begini, minimal ketika kita awalnya belajar jadi marketing properti, mudah-mudahan ke depan itu sangat mudah. Contoh, kita lagi jualan rumah sesuai syariah, tentunya nggak ada ribanya, semuanya bebas daripada riba. Insya Allah ke depan kita mudah juga untuk beli rumah. Jadi harus tahu tujuannya. Tujuannya apa? Kita nggak usah malu ketika dibilang, oh lu sekarang marketing properti ya, oh lu sekarang calo tanah ya, oh lu sekarang broker ya. Jangan malu. Kenapa? Lah ini kita lagi menjalankan usaha yang sesuai sunnah, berdagang. Kalau masih malu dan kalau nggak sanggup menjalani proses, mundur deh. Kenapa? Berarti Anda nggak layak menjadi marketing properti. Karena properti ini adalah sesuatu hal yang seharusnya kita kuasain. Dari zaman Nabi Muhammad, perkebunan kurma, sumur, itu semuanya perniagaan dikuasain yang berhubungan dengan properti. Nah kita ini disuruh cuma kerja. Apa mau seluruh anak keturunan kita jadi pekerja? Harusnya apa? Seluruh diri kita dan seluruh anak kita jadi pengusaha. Jadi dia harus menguasai properti. Jadi mulai sekarang harus tahu tujuannya. Apalagi yang bikin semangat. Banyak orang sekarang jualan marketing, jadi marketing properti, sering naik turun semangatnya, down.
Kenapa? Saya yakin itu karena nggak punya tujuan. Tujuannya banyak. Pertama, karena bisa menjalankan sunnah, usaha yang sesuai sunnah. Yang kedua, ketika dapat komisi, bisa membantu orang tuanya, bisa memberikan nafkah yang lebih baik buat keluarganya. Ini harus ada alasannya. Siapa lagi yang dibantu? Kita membantu orang lain supaya bisa membeli rumah atau membeli tanah kafling tanpa akad riba, tanpa ada bunganya. Kita membantu orang lain. Kita membantu orang lain agar terhindar daripada riba. Kenapa? Ketika orang berhubungan dengan riba pasti habis. Ingat ya, jadi sharing kali ini saya melihat, apalagi dengan kondisi sekarang di bulan Ramadan, ditambah lagi kondisi lagi ada COVID-19. Kita harus akuin perekonomian, ada dampak perekonomian di Indonesia. Kita harus akuin, bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia. Nah, kasihan kalau kita lihat orang-orang lain yang punya uang, daripada nilai uangnya turun terus, lebih baik kita arahin untuk apa? Untuk bisa beli tanah, bisa beli kalau belum ada duit yang belum banyak, belum punya tabungan banyak, tabungan yang nggak banyak, cukup buat beli emas logam mulia, beli logam mulia. Supaya apa? Supaya nilai uangnya nggak turun. Jadi sekali lagi saya bilang, buat siapapun yang ingin jadi marketing properti, banggalah. Menjadi pedagang, menjadi makelar, menjadi apapun yang disebut broker, banggalah. Banggalah dengan usaha itu. Kenapa jangan sampai otak kita di-brainwash jadi kerja. Ini sama juga di doktrin secara nasional, 7 temurun. Emang mau anak keturunannya semua jadi pekerja? Jangan. Saya berharap siapapun yang menyaksikan video ini, Allah robah, Allah berikan kemudahan, yang tadinya pekerja jadi pengusaha. Atau minimal saat ini ada yang masih bekerja tapi juga punya usaha. Kenapa? Supaya nanti bisa mendidik anak keturunannya jadi pengusaha. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Menjalani proses itu yang lebih penting, bukan sekedar closing, tapi menjalani proses itu yang penting. Harus tahu alasannya. Bagaimana ketika kita semangat jualan properti, sekali closing gede, kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat orang tua kita, buat ibu kita, buat anak istri kita. Itu yang paling penting. Dan juga ketika kita proses sedang berusaha menjual properti atau menjual apapun ya, berdagang apapun, kita sedang menjalankan sunnah Nabi, selalu dapat pahala. Jadi buat siapapun yang melihat video ini, saya sarankan, jika yang belum punya alasan, yang tidak tahu tujuannya, yang tidak tahu alasannya kenapa, lebih baik mundur. Karena apa? Memang yang jadi marketing properti hanya orang-orang khusus yang paham. Mudah-mudahan setelah melihat video saya ini, sharing ini, kita semua menjadi lebih paham, lebih semangat, lebih yakin bahwa proses ini yang harus kita lewati, proses ini yang harus kita jalani. Kenapa alasannya? Tujuannya catat aja tujuannya. Kenapa mau jualan properti? Kita membantu membantu saudara-saudara kita. Contoh, ketika kita menjual rumah yang bisa dicicil secara syariah, otomatis kita sudah membantu orang Islam lain untuk punya rumah tanpa ada transaksi riba. Nah, buat siapapun, Pak, saya bingung Pak, saya mau jualan properti, saya suka, saya jual, tapi saya nggak tahu ilmunya, saya nggak punya ilmunya, saya nggak tahu cara jualannya, saya nggak tahu cara pemasarannya. Nah, jangan segan-segan, bisa hubungi kami, saya kasih arahan, bisa bergabung kepada agensi WS Propertindo, di mana di situ bisa menerima marketing freelance untuk properti, yang akan diberikan pelatihan, yang akan diberikan pendampingan secara gratis
baik secara online ataupun offline. Seluruhnya diajarin, nanti strategi digital marketing diajarin, semuanya diajarin. Bagaimana sih bagaimana sih cara berjualan lewat online, semuanya di WS Propertindo, di agensi WS Propertindo akan diberikan secara gratis semuanya, baik lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WhatsApp, lewat marketplace. Ada marketplace propertigua.com. Itu nanti diajarin cara promosinya, didampingin, diajarin, jadi nggak usah khawatir. Nanti saya kasih link pendaftarannya ada di deskripsi video ini. Terima kasih, salam sukses selalu buat semuanya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.